Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiratmi dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang alat instrumentasi pemeriksaan, yaitu hematologi analyzer. Sebelumnya, mohon maaf, saya di sini menggunakan headphone, karena jika berbicara seperti biasa, suara saya agak kurang jelas. Maka dari itu saya menggunakan headphone. Oke, langsung saja. Hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah dan komponen yang terkandung di dalamnya. Dari ilmu itu, berkembanglah cara atau metode penelitian tentang darah yang semakin berkembang. Kemudian dibuatlah alat hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam suatu sampel darah. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam konsistensi cair, beredar dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah, dan menjalankan fungsi berbagai bahan serta fungsi homeostatis. Di sini ada 3 macam sel dalam darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selanjutnya, metode penghitungan sel. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode manual, metode otomatik optik, dan metode elektrik konduksi. Yang pertama yaitu metode manual. Sel-sel darah dilihat dengan mikroskop, kemudian menghitung sesuai jenisnya. Yang kedua, metode otomatik optik berdasarkan pada pengumpulan hamburan cahaya dari sel-sel darah dan mengonversinya ke dalam bentuk pulsa-pulsa listrik untuk dihitung. Yang ketiga, metode elektrik konduksi menggunakan prinsip mengukur perubahan konduktivitas yang terjadi pada saat tiap sel melewati sebuah lubang sel pada orifice atau ruang perhitungan. Kemudian flow cytometry merupakan sebuah metode yang secara luas digunakan untuk meneliti ekspresi permukaan sel dan molekul selular, menggolongkan dan mendeskripsikan tipe sel yang berbeda dalam populasi sel yang heterogen, menaksirkan kemurnian subpopulasi yang terisolasi, dan menganalisis ukuran dan jumlah sel. Prinsip alat hematologi analyzer. Berdasarkan spesifikasi ukuran sel yang melewati filter dengan memakai tegangan listrik untuk sekali pembacaan, bisa diperiksa sekaligus beberapa parameter seperti Hb, Ht, leukosit, trombosit, eritrosit, MCH, MCHC, MCV, dan hitung jenis leukosit. Selanjutnya, fungsi dari alat hematologi analyzer yaitu untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Biasanya dibutuhkan untuk pemeriksaan hematologi rutin seperti pemeriksaan hemoglobin, hitung sel leukosit, dan hitung jumlah sel trombosit. Selanjutnya ialah bagian-bagian dari alat. Yang pertama, ada monitor panel, keyboard, detektor blok, build printer, range cup, sample probe, dan sampel rotor value.
Ini gambaran dari alat hematologi analyzer di bagian-bagiannya. Sedangkan fungsi dari bagian-bagiannya tadi ialah yang pertama tadi ada monitor panel yang berfungsi untuk output atau input data. Yang kedua, keyboard berfungsi untuk input data. Yang ketiga, detektor blok. Di dalamnya terdapat WBC block dan RBC block, di mana sampel akan memasuki kedua blok tersebut secara otomatis. Di dalam detektor blok juga terdapat orifi atau berupa lubang kecil yang berfungsi untuk melewati sel darah sesuai dengan ukuran. Yang keempat, ada build printer berfungsi untuk mencetak hasil pemeriksaan. Kemudian yang kelima, range cup berfungsi untuk menjalankan alat baik saat preparasi sampel atau maintain alat. Yang keenam, sample probe berfungsi sebagai penghisap sampel. Yang ketujuh, sample rotor value atau yang berfungsi untuk membagi-bagi sampel ke dalam detektor blok. Oke, yang selanjutnya cara kerja alat. Yang pertama, persiapan alat, yaitu nyalakan power on pada komputer, monitor, dan printer. Yang kedua, masukkan user ID lab dan password tidak perlu diisi lalu tekan OK pada komputer. Yang ketiga, nyalakan analyzer lalu tunggu sampai alat selesai. Yang keempat, check in background. Pastikan nilai background sesuai yang diharapkan. Setelah program siap, akan muncul username dan password. Yang keenam, pada username isi dengan menggunakan lab dan password tidak perlu diisi lalu tekan OK. Tunggu sampai alat dalam posisi ready. Kemudian persiapan sampel. Yang pertama, sampel dengan antikoagulan. Kemudian sampel tidak boleh ada bekuan dan tidak lisis. Dan yang ketiga, menggunakan sampel darah segar pada suhu kamar. Kemudian ada cara pemeliharaan alat, yaitu pada suhu ruangan melakukan kontrol secara berkala, kemudian selalu cek reagen, diluent, range, mini-deal, mini-lyse, dan sebagainya. Kemudian sampel jangan sampai akunitasi, gunakan sampel darah yang sudah ditambahkan antikoagulan, pastikan tidak ada darah yang menggumpal karena akan merusak hasil jika terisap. Kemudian ada kalibrasi. Yang pertama, nilai HCT saat pembacaan kontrol menunjukkan bahwa parameter ini memerlukan kalibrasi. Prosedur kalibrasi yang sebenarnya dilakukan dalam 2 tahap, selalu mulai dengan RBC dan atau. Yang pertama, tahap pertama melibatkan memasuki nilai spesimen kalibrasi ke dalam instrumen dan mengaktifkan mode kalibrasi. Tahap kedua terdiri dari menjalankan spesimen kalibrasi. Selanjutnya, berikut ini adalah aplikasi pada pemeriksaan klinis. Ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan jumlah dan kelainan eritrosit, dan pemeriksaan jumlah dan kelainan leukosit. Sekian presentasi atau yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam materi yang saya presentasikan. Mohon maaf atas kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.